Sekarang di negeri kita, saudara, ada 9 konglomerat non-muslim menguasai 90% ekonomi bangsa Indonesia, saudara. Saudara, kondisi saat ini perkis seperti kondisi waktu Nabi masuk Madinah, saudara. Ekonomi dikuasai oleh orang kafir. Apa yang mesti kita lakukan, saudara? Apa kita kulik saja pengusahanya? Apa kita bakar pabriknya? Apa kita bom saja malnya? Saudara, saya mau tanya, tadi waktu kita baca sejarah, Nabi ngajarin bagaimana? Ekonomi lawan dengan bom atau dengan ekonomi? Ekonomi lawan dengan pedang atau dengan ekonomi? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasid. Nah, jadi pertama tadi, kalau musuh menyerang dengan statement, Nabi menjawab dengan statement. Kalau musuh mengajak dialog dan debat, Nabi hadapi mereka dengan dialog dan debat. Kalau musuh menyerang dengan argumen, Nabi jawab mereka dengan argumen, saudara. Kalau musuh menyerang Nabi dengan ilmu, Nabi melawan mereka dengan ilmu, saudara. Kalau musuh ingin menghancurkan umat Islam dengan ekonomi, Nabi hadapi mereka dengan ekonomi. Makanya saya tanya sekali lagi, kalau gitu Nabi cerdas tidak? Bagus tidak? Dan yang kelima, begitu musuh menyerang Nabi dengan senjata, saudara, Nabi hadapi mereka dengan senjata. Terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud, terjadi perang Ahzab, perang Khandaq, perang Hunain, dan lain sebagainya, saudara. Begitu musuh sudah main pedang, Nabi jawab dengan pedang. Begitu musuh menyerang dengan perang, Nabi jawab dengan perang, saudara. Begitu saya tanya, kalau begitu Nabi jantan tidak? Kesatria tidak? Bagus tidak? Takbir. Nah, umat Islam di zaman sekarang ini kalau mau hadapi orang kafir, hadapi musuh Islam, contoh Nabi dong. Sekarang di negeri kita, saudara, ada 9 konglomerat non-muslim menguasai 90% ekonomi bangsa Indonesia, saudara. Saudara, kondisi saat ini perkis seperti kondisi waktu Nabi masuk Madinah, saudara. Ekonomi dikuasai oleh orang kafir. Apa yang mesti kita lakukan, saudara? Apa kita kulik saja pengusahanya? Apa kita bakar pabriknya? Apa kita bom saja malnya? Saudara, saya mau tanya, tadi waktu kita baca sejarah, Nabi ngajarin bagaimana? Ekonomi lawan dengan bom atau dengan ekonomi? Ekonomi lawan dengan pedang atau dengan ekonomi? Saudara, kalau Anda meletakkan bom di mal mereka, kalau Anda membakar perusahaan mereka, kalau mereka membunuh pengusaha mereka, Anda jarah hartanya, saudara, berarti Anda putus asa, berarti Anda pengecut, berarti Anda tidak mampu untuk melawan mereka. Betul? Betul? Oh, kalau ada yang bilang, Habib, tapi kita lemah, mereka kuat, mau lawan bagaimana? Siapa bilang kita lemah? Saudara, kita punya persaudaraan, kita punya persatuan. Kalau ini kita menggunakan, saudara, dengan mudah kita rebut ekonomi dari tangan mereka, saudara. Saya bisa berikan bukti yang real, saudara. Berapa banyak umat Islam, ini bukti sehari-hari nih. Berapa banyak umat Islam, kalau lagi gajian, duit banyak, langsung bawa istri dan anak shopping di mall milik orang kafir. Betul? Betul? Bangga shopping, saudara. Tapi begitu tanggung bulan, duit habis, ngutang gula ke warung Pak Haji. Ayo jujur, jujur, betul. Giliran cash beli ke orang kafir, giliran ngutang ke Pak Haji, saudara. Akhirnya warung Pak Haji pada bangkrut gara-gara utang ente.
Mestinya kalau kita sedang banyak uang, sedang banyak duit, saudara, belanjalah ke warung-warung orang Islam, belanjalah ke usaha-usaha orang Islam, dukung mereka, bantu mereka, tolong mereka agar mereka maju, bisa menyaingi usaha kafir. Betul? Takbir. Jadi kalau ada pengusaha muslim, dukung. Saya kasih contoh. Di Palembang ini ada pengusaha muslim, orang tua kita, saudara Tuan Haji Kemas Abdul Halim. Betul? Ini baru satu Tuan Haji Abdul Halim, saudara. Sudah berapa banyak pesantren, masjid, majelis, dan fakir miskin yang dibantu. Betul? Betul? Nah, saya mau tanya, kira-kira kalau di Indonesia ada 1000 Tuan Haji Abdul Halim, bagaimana? Ayo saya tanya, bagus tidak? Bagus tidak? Kenapa 9 konglomerat kafir bisa menguasai Indonesia, saudara? Kenapa pengusaha kita tidak? Karena kita tidak bersatu, karena kita tidak bersaudara, karena kita saling curiga, karena kita bercerai-berai. Betul? Begitu saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang bersama? Siap bantu pengusaha muslim? Siap rebut ekonomi? Takbir! Ekonomi lawan dengan ekonomi, saudara. Kira-kira jelas gak? Ekonomi dilawan sama bom. Ngebomnya di Mall Palembang, yang mati si Udin sama si Rahmat. Kacau tidak? Ayo jujur, kacau tidak? Tapi ngomongnya jihad. Saudara, kalau dia pasang bom, yang mati si Rahmat, yang mati si Udin, yang mati security namanya Soleh, mana utang 6 bulan belum bayar, mati lagi. Kesian istri yang ditinggal. Betul? Saya mau tanya, yang begitu jihad atau jahat? Jawab yang kompak, jihad atau jahat? Jihad atau jahat? Itu matinya mati syahid apa mati sangit? Syahid atau sangit? Goblok. Lah kok mau lawan musuh Islam begitu, saudara? Lawan musuh Islam bukan begitu. Andai kata pun kita perang dengan musuh Islam, juga ada aturannya, saudara. Mari kita lihat. Begitu musuh-musuh kafir angkat pedang melawan Nabi, Nabi hadapi mereka dengan pedang. Tapi Nabi punya aturan. Sahabat dikasih tahu. Pertama, saudara, begitu berhadapan dengan musuh, ajak dulu mereka masuk Islam. Ajak dulu mereka bicara baik-baik. Kalau bisa berunding, jangan perang. Makanya 28 kali peperangan yang dikobarkan oleh Nabi melawan musuh, saudara, hanya ada 4 peperangan saja yang ada pertumpahan darah, saudara. Sedangkan yang 24 perang diselesaikan oleh Nabi dengan perundingan. Ada musuh nyerah sebelum bertempur. Ada yang diselesaikan oleh Nabi cuma ditakut-takutin, udah lari itu musuh. Subhanallah, saudara. 28 kali perang, yang 24 kali tidak ada pertumpahan darah, saudara. Saking cerdasnya Nabi bagaimana menghindarkan perang, saudara. Dan yang berikutnya, kalaupun harus perang, yang kedua, saudara, tidak boleh bunuh anak-anak, tidak boleh bunuh kaum wanita, tidak boleh bunuh orang tua yang tidak berdaya, tidak boleh membunuh warga sipil yang tidak ikut perang, enggak boleh. Bahkan tokoh-tokoh agama kafir, apakah itu pendeta, rahib atau biksu, selama dia tidak angkat senjata perang melawan kita, tidak boleh kita ganggu. Pendetanya dan gerejanya tidak boleh diganggu, saudara. Biksunya, rahibnya, dan vihara rumah ibadahnya tidak boleh diganggu. Subhanallah. Ada anak muda nanya, Habib, bagaimana kalau musuh Islam datang menyerang? Mereka perkosa istri dan putri kita. Mereka sembeli anak-anak kita. Apa boleh kita balas serang lagi kampung mereka, kita perkosa istri-istri mereka, dan kita sembeli anak-anak mereka? Ini kan namanya kisos, Habib.
Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, walaupun musuh datang menghancurkan perkampungan kita, memperkosa perempuan kita, menyembelih anak kita, tetap kita tidak boleh memperkosa perempuan mereka, dan kita tidak boleh untuk menyembelih anak mereka. Tidak boleh. Ada anak muda ngomong, Habib, kalau begitu enak di dia, nggak enak di kita dong. Dia nyerang kita, ngebunuh, memperkosa perempuan kita, nyembelih anak kita, sedangkan kita nggak boleh. Kalau gitu jihad berat dong, Beb. Kita jawab, yang bilang jihad enteng siapa? Jihad itu berat, saudara. Ada syarat, ada rukun, ada adab, ada akhlak yang tidak boleh dilanggar. Jihad bukan barang sembarang, saudara. Makanya orang yang mati syahid dalam berjihad karena Allah, balasannya dahsyat, saudara. Begitu dia mati, ruhnya disambut dengan 70 bidadari, saudara. Ruhnya dibawa ke surga, didampingi 70 bidadari. Tidak sampai di situ, Allah berikan kepada orang tersebut hak syafaat untuk membawa 72 anggota keluarganya masuk ke dalam surga, saudara. Subhanallah. Kalau ada yang tanya, kok ganjarannya besar, kok ganjarannya hebat, jawabnya ya, karena jihad medan yang berat, saudara. Jadi jihad bukan main-main, bukan jihad main ngeledakin, main nembak, main bunuh. Orang tidak bersalah ikut mati, saudara. Apa? Kayak kemarin di Jakarta, saudara, terjadi penembakan, terjadi peledakan. Yang dibunuh warga, yang dibunuh Polantas. Udah gaji kecil dibunuh lagi. Itu Polantas, bukan polisi tempur, saudara. Apa yang kau cari? Oh, katanya mereka dendam dengan Densus 88. Kalau kau dendam dengan Densus 88, Densus 88 itu petempur, punya senjata. Gentleman saja tantangin Densus, kau perang di lapangan terbuka. Lawan Densus, jangan bunuh orang yang gak tahu apa-apa. Betul? Betul? Polantas lagi prit ditembak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tanya, ngawur tidak? Ngawur tidak? Ini Indonesia ini bukan darul harbi, bukan negeri perang. Indonesia saat ini darus silmi, ini negeri aman, saudara. Anda tahu, lagi perang saja, warga sipil yang tidak ikut perang nggak boleh dibunuh. Bagaimana lagi damai, saudara? Ini negeri kita negeri damai, bukan negeri perang. Kecuali kemarin terjadi peristiwa perang di Poso, di Ambon, ya itu perang. Silakan Anda terjun, angkat senjata, lawan laskar Kristus yang membantai umat Islam. Tapi setelah laskar Islam menang di Ambon, menang di Poso, saudara, yang Kristen ini menjerit minta damai. Perdamaian sudah digelar, selesai, saudara. Umat Islam harus menghormati perdamaian. Betul? Betul? Takbir. Jakarta, nggak ada angin, nggak ada hujan, bawa senjata, tembak sana, tembak sini, ledakin diri. Apa yang dicari? Saudara, kalau Anda mengebom, kalau Anda menembak, ada jalannya, bukan enggak? Ayo saya ajak orang-orang Palembang, pemuda Palembang yang mau ngebom, yang mau nembak, betul Anda mau mati jihad di jalan Allah, ayo kami ajak. Siapkan paspornya, siapkan ongkosnya, saya ajak ke Palestina untuk melawan Israel, saudara. Takbir. Itu musuh jelas, itu sasaran jelas, saudara. Kalau mati pun juga jelas. Betul? Betul? Ayo kita ajak, saudara. Ayo berangkat. Siapa bilang tidak ada jalan ke sana? Setiap saat pintu terbuka untuk masuk Palestina. Insya Allah. Jangan. Ini negeri-negeri tenang. Ini negeri-negeri damai. Dan jangan lupa, saudara, ekonomi kita lagi hancur-hancuran.
pengusaha muslim nih saudara, lagi pada berjatuhan saudara. Hati-hati, kalau Anda ganggu keamanan, Anda rusak ini negeri saudara. Besok negeri ini ekonominya akan mencapai titik nol. Besok kemelaratan di mana-mana, kemiskinan di mana-mana. Kalau orang sudah miskin melarat di mana-mana, nanti perampokan di mana-mana, penjarahan di mana-mana, keamanan rusak saudara. Dan ingat saudara, negeri kita saat ini memang dirongrong untuk dihancurkan. Anda tahu saudara, kita dulu punya seorang kawan, almarhum Bapak Jenderal Kiflan Zain, mantan Kepala Bakin, Badan Koordinator Intelijen Negara saat itu, yang sekarang namanya adalah BIN saudara. Beliau kumpulkan sebelum beliau meninggal dunia, beberapa waktu yang lalu, beliau kumpulkan habaib dan ulama saudara. Apa beliau sampaikan? Beliau bawa dokumen. Beliau bawa dokumen satu bundel saudara. Beliau katakan, para habaib, para kiai, mumpung hayat masih dikandung badan, mumpung saya masih hidup, saya mau titip amanat. Saya lama menjadi kepala bakin, saya kumpulkan segala macam data intelijen, ditunjukkan saudara dokumennya. Anda tahu dalam dokumennya disebut apa saudara? Bahwa Amerika Serikat dan sekutunya berencana saudara 10-20 tahun ke depan ketika itu. Ini pembicaraan 10 tahun yang lalu nih saudara. Bahwa Amerika ingin memecah belah Indonesia menjadi beberapa negara saudara. Di Sumatera saja harus ada negara Aceh dan harus ada negara Sumatera saudara. Nanti ada negara Jawa, negara Kalimantan, negara Sulawesi, negara Maluku, negara Nusa Tenggara, negara Bali, negara Irian. Dan saudara, 5 tahun yang lalu saudara, Bapak Jenderal Riamizan Riasuju, itu asli putra Palembang saudara. Sebelum beliau menjadi Menteri Pertahanan saudara, 5 tahun yang lalu beliau sudah ingatkan kepada bangsa Indonesia, hati-hati, di negeri kita ada 50.000 lebih intelijen asing sedang bekerja. Ini yang bicara jenderal, yang bicara pejabat, yang bicara saudara orang yang punya pengalaman, yang bicara seorang panglima komando militer. Masya Allah, beliau ingatkan kita saudara, hati-hati Pak ya. Timur-timur sudah lepas dari kita. Sekarang yang mereka sedang dorong Irian supaya lepas lebih dulu sebelum yang lain saudara. Dan berikutnya Maluku sedang menunggu untuk dibebaskan saudara. Hati-hati, Republik Maluku Selatan sampai hari ini masih punya kantor di Belanda saudara. Mereka masih punya kantor dan mereka masih berhubungan dengan dunia internasional. Mereka terus merongrong supaya Maluku menjadi negara sendiri saudara. Hati-hati Pak Bu ya. Apa yang kita andalkan untuk menghadapi Amerika? Uni Soviet, negara kuat, militernya kuat, nuklir punya, diporak-porandakan menjadi negara-negara kecil. Dan saat ini Uni Soviet nggak ada lagi di peta dunia saudara. Anda buka peta dunia, Uni Soviet sudah hilang saudara. Yugoslavia, negara kuat, punya nuklir, punya persenjataan canggih, negara Eropa Timur yang sangat ditakuti, dihancurkan oleh Amerika dan sekutunya saudara, dibalkanisasi menjadi negara-negara kecil. Coba kita lihat saudara. Jadi kalau bicara mengandalkan militer saudara, Uni Soviet lebih kuat dari kita, Yugoslavia lebih kuat dari kita saudara. Enggak mampu, bubar negaranya saudara. Saat ini di peta dunia, negara Yugoslavia udah nggak ada, negara Uni Soviet udah nggak ada, saudara. Sekarang pertanyaannya, saudara, hati-hati. Kalau Amerika ingin pecah belah Indonesia, ini bukan main-main, saudara. Ini bukan cerita bohong, saudara. Bukan, ini cerita besar, ini rahasia besar. Pertanyaannya, saudara, 70 tahun sudah kita merdeka, saudara. Kenapa NKRI selama ini tetap bersatu? Jawabnya, sebab mayoritas rakyat Indonesia adalah umat Islam. Mayoritas umat Islam, karena mereka bersaudara, karena mereka bersatu, tidak peduli suku bangsa, mau Aceh, mau Batak, mau Padang, mau Palembang, mau Betawi, mau Sunda, mau Jawa, mau Madura, mau Dayak, mau Banjar,
saudara, mau Ambon, mau Irian, mau Bali, semua kita bersatu selama ini mempertahankan NKRI. Betul? Takbir. Jadi kenapa selama ini NKRI tetap tegak berdiri? Karena kita bersatu. Karena kita bersaudara, saudara. Hati-hati. Kalau besok kita sudah tidak bersaudara, kalau besok kita sudah tidak bersatu, saudara, maka negara Republik Indonesia akan dipecah, saudara. Makanya sekarang ini hati-hati Pak Bu ya. Ada gerakan Illuminati Zionis Yahudi Internasional yang disebut gerakan nativisasi. Apa itu gerakan nativisasi, saudara? Setiap daerah didorong untuk membangkitkan kembali adat istiadat daerahnya, saudara. Untuk bangga dengan adat istiadat daerahnya, saudara. Kita tahu di Indonesia kita ada 360 suku lebih. Kalau setiap suku dibuat fanatik terhadap adatnya masing-masing sehingga tidak menghormati adat istiadat suku lain, hancur ini negeri, saudara. Selama ini yang menyatukan kita bukan adat, saudara. 360 suku bangsa di Indonesia. Apa yang menyatukan kita selama ini? Islam. Yang menyatukan selama ini akidah. Yang menyatukan selama ini iman. Kalau kita berpegang kepada adat, berpegang kepada suku, kita sudah bubar dari kemarin, saudara. Insya Allah, hati-hati. Makanya pemerintah mesti waspada, saudara. Pemerintah harus waspada, bukan hanya terhadap ISIS, tapi terhadap liberal juga harus waspada, saudara. ISIS dan liberal sama-sama berbahaya, bisa merusak NKRI. Betul? Betul? Siap lawan mereka? Takbir! Saya berikan bukti hari ini, saudara. Mau tahu tidak? Cuman panjang ini, boleh gak? Boleh gak? Udah malam. Udah jam 11. Udah terus. Mau hujan. Tuh gak ada bintang, mau hujan. Gak apa-apa hujan. Hujan tetap duduk. Betul? Sampai subuh. Berani? Ayo uang kita kalau berani sampai subuh. Betul? Ente sampai subuh, aneh pulang. Masya Allah. Lanjut. Lanjut. Makanya saudara, di Indonesia ini ada dua kekuatan yang mau dihancurkan. Dua-duanya ini merupakan garda terdepan dalam persatuan Indonesia. Yang pertama adalah umat Islam. Yang kedua adalah tentara dan polisi, saudara. Tentara dan polisi ingin diadu dengan umat Islam supaya saling curiga, saling membunuh, saling menyerang satu sama lainnya, saudara. Hati-hati. Kalau tentara polisi dengan umat Islam sudah diadu, saling bunuh, saling serang, saling hantam, itu awal kehancuran kita, saudara. Hati-hati. Polisi, tentara, umat Islam harus bersaudara, harus bersatu, harus menjaga NKRI. Gak boleh negara ini dipecah belah oleh siapapun. Betul? Siap bersatu, siap jaga negara, siap jaga NKRI. Takbir. Saya mau tanya, Anda rela tidak Indonesia dihancurkan? Rela tidak Indonesia pecah belah? Kalau begitu siap bersatu dengan pemerintah, siap bersatu dengan ulama, siap bersatu dengan tentara, siap bersatu dengan polisi. Takbir. Nah, saudara, salah satu cara yang dilakukan oleh Zionis Yahudi Internasional dan dipakai oleh Amerika adalah mengkampanyekan program nativisasi. Program apa? Nativisasi. Apa itu program nativisasi? Satu program yang mendorong setiap masyarakat daerah untuk mengangkat tinggi-tinggi adatnya dengan dalih local wisdom, kearifan lokal, adat leluhur, budaya kakek moyang, tradisi nenek moyang, saudara. Nah, kalau masing-masing suku sudah meninggikan itu semua, saudara, langkah yang selanjutnya adalah benturkan adat dengan syariat, saudara. Ya,
Mereka mau adu domba syariat dan adat. Kurang ajar. Sekarang mari saya mau tanya dulu sebelum saya lanjutkan semua di sini. Mana lebih tinggi, adat atau syariat? Jawab yang kompak, mana lebih tinggi, adat atau syariat? Apa boleh adat melawan syariat? Syariat lebih tinggi dari adat. Syariat harus mengayomi adat. Dan adat harus tunduk kepada syariat. Adat tidak boleh melawan syariat. Betul? Adat istiadat yang baik, yang bagus, silakan lestarikan, silakan tumbuh kembangkan, silakan jaga, karena syariat tidak melarangnya, saudara. Adapun adat istiadat yang miring, maka wajib kita luruskan agar sejalan dengan syariat. Betul? Sementara adat istiadat yang bertentangan dengan syariat, yang bertolak belakang dengan syariat, wajib dihapus, dibuang dan ditinggalkan, saudara. Tidak ada kompromi terhadap adat istiadat yang bertentangan dengan syariat. Saya mau tanya, kalau adat bertentangan dengan syariat, mana yang kita pilih? Mana yang kita ambil? Siap tegakkan syariat, siap bela syariat, siap jaga syariat. Takbir. Alhamdulillah. Nah, saudara, salah satu kampanye mereka, apa mereka bilang? Di Indonesia nih, ini yang kampanye, ada dosen, ada profesor, ada doktor, ada kiai haji, ada pimpinan ormas Islam, saudara. Apa mereka bilang, saudara? Hei bangsa Indonesia, Islam itu agama Arab, Islam itu agama pendatang, Islam itu bukan agama pribumi, Islam itu bukan peninggalan leluhur, bukan agama nenek moyang, bukan agama kakek moyang. Islam itu agama Arab. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Masya Allah. Jawab jangan. Saya mau tanya semua yang hadir, jawab jangan. Mau tahu jawabnya? Mau tahu jawabnya? Satu, mereka bilang Islam agama Arab. Tunggu dulu. Islam memang tidak bisa dipisahkan dari Arab. Itu betul. Bagaimana mau dipisahkan? Wong nabinya orang Arab, Al-Qur'annya pakai bahasa Arab, Asmaul Husna 99 nama Allah yang maha indah juga dengan bahasa Arab. Mana mungkin Islam bisa diceraikan dengan Arab? Betul? Tapi sungguh pun begitu. Islam bukan agama Arab, saudara. Bukan. Islam dinun samawiyun, agama langit. Diturunkan oleh Allah kepada Nabi untuk pertama kali di tengah bangsa Arab, dan selanjutnya untuk disebarluaskan kepada seluruh suku bangsa. Betul? Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi, wahai Rasul, kecuali untuk segenap umat manusia. Jadi Pak, jadi Bu, jadi saudara, Islam itu bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk suku Quraisy, bukan hanya untuk anak keturunan Nabi. Islam itu untuk seluruh umat manusia di dunia. Betul? Betul? Takbir. Nah sekarang saya mau tanya, jawab semua yang kompak. Kalau begitu Islam agama Arab atau agama langit? Jawab yang kompak, agama Arab atau agama langit? Agama Arab atau agama langit? Agama datang dari orang Arab atau dari Allah? Yakin? Percaya? Beriman? Orang Palembang, saya kasih dalil cuma 2 menit udah langsung paham, bisa jawab. Profesor belajar belasan tahun gak paham-paham, pakai ngomong Islam agama Arab. Saya mau tanya, kalau gitu pinteran mana profesor sama wong kita galuh? Pinteran mana profesor sama wong kita? Pinteran mana profesor sama wong kita? Takbir. Yang kedua, kita testing kepintaran orang wong kita. Yang kedua, apa dia bilang? Islam itu agama pendatang. Islam agama pendatang, bukan agama leluhur, bukan agama nenek moyang.
Tunggu dulu kalau mau ngomong. Saya mau tanya saudara, kakek moyangnya umat manusia siapa? Jawab yang kompak, siapa? 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 Jadi kakek moyang bangsa Arab siapa? Kakek moyang orang Eropa siapa? Kakek moyang orang Cina siapa? Kakek moyang orang Indonesia siapa? Jadi kau dibilang Islam itu agama pendatang, bukan agama nenek moyang. Hei, nenek moyangmu, kakek moyangmu adalah Nabi Adam, bapakmu Adam, ibumu Siti Hawa. Mereka semua beragama Islam, betul? Berarti agama kakek moyang apa? Agama nenek moyang apa? Ngomong Islam pendatang, pala lu bomingan.